الأول قبل كل الأول والآخر بعد كل الآخر والأول والآخر والظاهر والباطن الحمد لله الذي قد أخرج النتائج الفكر لأرباب الهجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أهل الشهادة الذي أعطاه الله الكوثر وشفاعة العظمى اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقد قال عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية أي تميم الآية والله أعلم بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اتقى ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. Al-Hadis. Hadratul Mukarram yang saya hormati, para bapak, para ibu, para kesepuhan, keluarga besar Bani Ismail yang sudah berkumpul bersama, alladzina lam azkur asma'ahum ta'ziman wa takriman, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu sebab memang saya juga nggak tahu. Saya kenalnya sama Pak Muhyiddin doang. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, dan semuanya mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan kemuliaan yang diberikan oleh limpahan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, wabil khusus ketua paguyuban Bani Ismail yang saya hormati beserta jajaran seluruhnya, ini keluarga besar. Subhanallah, jarang sekali saya menjumpai ada suatu keluarga besar yang mengumpulkan silsilah keluarganya, ini jarang sekali. Inilah sunnah yang biasa dikerjakan oleh para Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi, bahwa untuk silsilah, menjaga silsilah itu bagian daripada kesunahan dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan ini orang-orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah awal, yang modal membuat kita ini semua terlahir ini justru akan berbahagia di alam sana. Punten Bapak Ibu, manusia itu sebenarnya yang paling utama adalah menjaga kerukunan antar keluarga. Lebih baik kita itu tidak punya masalah dengan keluarga, dengan saudara, daripada kita rajin sholat tapi kita tidak mengutamakan silaturahim. Bapak Ibu punten, dalam keterangan lebih baik sholat itu yang dikodok, sering ngodok sholat, daripada ada urusan putus silaturahim antar keluarga. Makanya dalam kehidupan kalau sudah ada hubungan dengan keluarga putus, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kata Rasul, kalau ingin bahagia hidup di dunia, Bapak Ibu, ingin bahagia hidup di akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, senang hidup di dunia dan senang nanti hidup di akhirat, syaratnya ada dua. Yang pertama, sholatan tuwasi'u biha alainal arzak. Yang kedua, watu hasinu biha alainal akhlak. Syarat kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, kepengen hidup nanti bahagia di akhirat, syarat yang pertama, duitnya harus banyak.
Wih, alhamdulillah. Iya aja ngekek mau didoakan duitnya akeh. Yang kedua, akhlaknya harus bagus. Kenapa? Karena memang kehidupan butuh duit, Pak. Bener nggak? Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Wong rabi kula bae je belanja ning Indomaret. Bayar nggo Fatihah ora uli. Sebab harus pakai uang, Pak. Tapi uang bukan segalanya. Tidak menjamin orang yang banyak harta, orang yang banyak uang hidupnya bahagia di dunia. Tidak menjamin. Buktinya Pak, artis, coba lihat artis Pak. Ada orang yang hidupnya mewah bergelimangan harta, rumahnya tingkat 4, kendaraannya bahkan serba mengkilat, duitnya berlipat-lipat, bahkan rabine papa. Tapi uripe sekarat, orang bahagia. Kunaon eta? Sebab akhlakna Coba lihat Pak kok dalam artis bebu, artis kurang duit apa sih? Coba artis Ahmad Dhani kurang duit apa Ahmad Dhani, tapi hubungan rumah tangganya kacau sama Maya Estianty, cerai. Anang sama Krisdayanti anaknya wis papat pegatan. Malah Krisdayanti milih Ramos, Anang milih Ashanti. Bukan karena kurang duit, duit serba ada. Makanya saya ingetin sama ibu-ibu supaya Bani Ismail tetap kompak, keluarga tetap sakinah dan menjaga persaudaraan. Jangan sering-sering nonton infotainment. Ya Bu ya. Infotainment Bapak Ibu punten dina TV eta sak kabeh channel TV aya infotainment. Mulai cek and recheck, kabar-kabar, hello selebritis, gospot, insert, kasak kusuk, silet. Wilayah apa dong Ustadz gak nonton TV? Wih, banyak. Lebih tahu. Coba Bu punten Bu, dalam urusan coba cek and recheck, coba kabar-kabar Bu, nonton infotainment, urusan rumah tangga dibeber-beberin. Padahal itu kan aib, harus ditutupi bersama. Keluarga memang tidak sempurna, tapi kesempurnaan bisa ditutupi untuk saling kafaah, melengkapi. Pasti bapak punya kelebihan, istrinya juga punya kelebihan. Bapak sebagai suami punya kekurangan, istri pun sama punya kekurangan. Maka itu dilengkapi Pak. Senajan bapak wis duwe rabine ireng, pesek, pendek, beluwek, dijaga baik Pak, ikut titipan sing Allah. Sebab takdir Bu. Saya tidak minta dilahirkan jadi orang Serang, tidak minta. Bapak Ibu juga tidak meminta akan dilahirkan menjadi keluarga besar Bani Ismail, benar? Allah yang menakdirkan. Nanti bapaknya siapa, punya anak berapa, saudaranya nanti siapa, tetangganya di rumahnya siapa saja, dilahirkan kapan, hari apa, tanggal berapa, di mana tinggalnya sudah ditentukan oleh Allah. Dan kapan matinya pun itu sudah ditentukan Pak. Bukan cuma maut, jodoh, rizki, semuanya sudah ditentukan. Jodoh sudah ditentukan Bu. Pacaran maka rawang Sepang, barang kawin karong Labuan. Jauh. Tuh tesumnya tius di mak-mak wong emang. Barang kawin karong Labuan. Iya takdir Allah memang kotor. Ngingi pengennya mah cita-cita pengen dua rabi ya Allah, sing soleha, sing ayu, bangkok, montok, bahenol, sugih, pengen barang oleh rabi, pendek, cilik, buntek, cablak bisa. Ikut tukang ngomel. Bagaimana kalau sudah ditakdirkan begitu Pak? Apa harus dicerai? Jangan. Main aja main. Harus tetap diterima, itu takdir Allah yang kita harus terima. Lumayan dua rabi tukang ngomel, ada hikmah manfaatnya. Engkau ketika lesing nagih kon metu rabine, insya Allah tukang lesing tidak bakal banyak ngomong. Ada hikmahnya. Ini kan kalau cerewet, Pak punya istri cerewet, ya Allah, aja kamu tukar karo laki, karo bebek be jadi. Bu, kalau bebek kos kan bebek mah orang kau digedak setitik, asal digetak becerot bengisi. Iku bebek, gong lagi dibonceng bebek mah kena gejlugan jalannya, anak polisi tidur, mencret bebek.
Embu sili teh merek abu beda. Ini ibu-ibu kalau sudah ngecaprak, waduh. Kadang-kadang ya suami main cabrak ke suami marah-marah jadi. Manggil ning suami ora indah kan orang ngebu kalau manggil kata Rasul ngasih contoh. Mau di sini tak? Rasul manggil ke Siti Khadijah, ta'ali wa Khadijatul Kubra. Nama agungnya disebut. Khadijahnya pun demikian manggil ke suaminya ke Rasulullah. La baik wahai Rasulullah, baik wahai utusan Allah. Boten langsung nama boten. Iki mah kadang-kadang wong serang nyeluk ning lakine bae wis ora indah mani. Uang menyeluk mama, papa, ayah, bunda, umi, abi kan enak. Iki marabi nih ngedeleng laki nih arep metu sing humae nyeluknya gedewek. Laki ayun medal arep mang di dewek pun dayor. Apa lu ngandar apa dewek tetakon dayor tetakon. Anaknya lewat pedewek-dewek. Padahal mah coba panggilan dengan sebutan sayang itu tanda rumah tangganya sakinah Pak. Dari sebutan saja pakai sayang enggak apa-apa. Ya susah kalau sudah tua emang susah. Minimal ya papa lah. Kalau enggak abah, ibu itu cocok. Kalau yang muda-muda ini keluarga yang generasi keberapa nih yang muda? Prabu Siliwangi. Generasi 4 sampai 5 kali. Itu mah masih enggak usah diajarin, itu sebutannya masih indah. Yang baru nikah pasti sebutannya juga AA di mana-mana itu. AA emang bener. Suaminya manggilnya juga indah, kata Neng. istrinya AA. AA, iya Neng. Ada apa Ii? Itu Terus. biasa kan AA Ii mau Itu masih lebay kalau masih muda. Tapi yang harus dijaga tuh nih, yang rumah tangga sudah kadaluarsa. Sudah sepuh anaknya sudah 8, sudah 7. Harusnya ini yang harus diperbaiki Pak. Kalau pengantin baru mah nggak usah diajarin, itu mah masih indah saja. Coba pengantin baru, ibu. Saya dulu ingat waktu istri saya juga, tetangga saya juga ada yang begitu. Istrinya belum bisa masak, pas nikah muda, pas masak ngeliwat teh geseng. Lah masih pengantin baru nggak pernah marah, liwatnya geseng. Kata suaminya, Neng, atau nggak apa-apa, justru makan nasi yang gosong itu katanya enak, lebih enak daripada nasi yang matang. Padahal ya gosong mah pahit, Pak. Tapi ya karena memang menjaga hubungan, tetap saja ditutupi. Besoknya lagi masak nggak matang nasinya, setengah matang. Jerong serang mengaron. Aja nasinya baru setengah matang, soalnya mati lampu. Kata suaminya enggak apa-apa Neng, justru kalau kita makan nasi setengah matang itu sehat, vitamin C kata dokter juga. Bu dokter endi pasti ngomong. Tetap menjaga hubungan itu, kafa'ah, saling menjaga satu sama lain. Kekurangan pasti ada Pak, kelebihan juga pasti ada. Tidak mungkin manusia yang Allah ciptakan semuanya penuh kekurangan, tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga manusia yang Allah ciptakan penuh dengan kelebihan seutuhnya. Tidak, kecuali Rasulullah adalah sosok manusia yang maksum, yang terjaga oleh Allah. Tidak ada cacat sedikit pun, tapi kita itu pasti ada. Benar? Makanya uang bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh uang. Bagaimana supaya selamat ketika kita uang cukup segala macam? Maka yang kedua, wa tuhasinu biha alainal akhlak. Nah ini. Mendingan di belakang Adin. Sini. Enggak. Maka yang kedua adalah kita yang harus jaga adalah kita harus punya akhlak. Dalam hubungan keluarga berakhlak. Ibu akhlak seorang perempuan ketika ngomong di depan suami, suaranya harus lebih rendah daripada suara suami. Kalau ada istri yang suaranya lebih kencang daripada suami, itu dinilai istri yang tidak tawadu. Lawannya tidak tawadu adalah takabur, dan takabur termasuk adalah orang-orang yang sombong. Orang yang sombong tinggal jadi neraka. Gak ada orang yang sombong di surga. Setan tadinya di surga, karena kesombongannya setan diusir dari surga, dan setan tidak akan pernah masuk surga karena dia sudah diponis jadi ahli neraka karena sombong doang. Makanya ibu kalau ngomong di depan suami harus lebih lembut. Suami pulang kerja, ibu yang uluk salam, assalamualaikum, tong langsung dijawab
di dapur. Iya mah kadang-kadang suami harak can asup-asup ke kamar, iya ke gerbang, assalamualaikum, langsung dijawab di dapur, kumsalam. Pas dibuka pintunya, ya Allah, dewek kayak disangka mama sama papa ini kiriman paket. Kalau di paket mah langsung ngejar. Jangan sampai suara istri lebih kenceng daripada suara suami. Kalau bisa bu sunnahnya suami pulang kerja ucapkan salam, udah kedengeran ibu jangan langsung jawab dulu. Suami pulang kerja contohnya assalamualaikum, jangan langsung dijawab, ibu dandan dulu minimal 30 menit. pakai bedaknya. Ya bedak merek apa aja nggak apa. Cuma kalau yang udah 60 tahun ke sana ya percuma. Pakai Mirabella nggak nempel. Dipakein Casablanca melurut bah. Wis ibu-ibu minimal bedak pipa nomor 4. Tipsnya itu. Yang bedak dulu kan masih itu mah murah bu, di pasar Rawa juga 20.000. Sebal itu. Ya itu minimal. Jadi ibu pakai bedak dulu, pupur dulu, pakai lipstik dulu, baru setelah itu buka pintu pelan-pelan, senyum simpul kembangkan sambil senyum setengah itu, waalaikumsalam papa, Wih. I love you papa. Kata bapaknya, waduh kesambet setan dikit. Tapi harusnya begitu pak. Ini rumah tangga dalam begitu. Dulu, Pak. Jadi enggak langsung sekali, karena ibu dandannya ibu itu berpahala kalau buat suami, dosa kalau buat orang lain. Makanya jangan kebalik. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu wangi kalau mau berangkat pengajian, wangi kalau mau berangkat arisan, wangi kalau mau pergi ke pasar, wangi kalau mau kondangan. Giliran tidur sama suami bau remason, kadang balsem, minyak kayu putih, kalau tidur pakai autan. Atau kadang suami tengah malam pengen nyium, pas dicium pahit kabeh. Ibu, bu, wanginya itu harus buat suami, karena disitulah letak pahala. Banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka kata Rasul, perkaranya cuma satu. Kenapa? Hunna yakfurnal ashir. Kebanyakan seorang istri itu tidak tahu berterima kasih kepada suaminya, kurang bersyukur menerima keadaan suaminya. Ya ibu, suaminya ya begitu, yaitu suami ibu. Karena apa? Suami itu berat pak. Suami berat, kepala rumah tangga. Makanya seorang laki-laki itu jadi kepala rumah tangga semuanya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Setelah punya istri qabil tuh dia nikah, maka dosa seorang istri ditanggung oleh suaminya. Makanya ketika istri berbuat dosa, tidak puasa, tidak sholat, maka suami dapat dosanya, istrinya pun dapat dosanya. Tapi berbeda terbalik ketika suami ibu tidak sholat, tidak puasa Ramadan, selalu mabok-mabokan, tidak pernah pengajian, seorang istri tidak mendapatkan dosa dari suami. Itu bedanya. Makanya ibu punten, seorang laki-laki mau istrinya 2, 3 enggak ngaruh sama pahala istrinya. Tetap aja pak, yang nanggung dosa itu adalah suami. Coba kita cek sejarah. Sejarah bu, Fir'aun, raja yang paling bengis, dia itu sudah kelewatan. Bukan cuma dia kafir, tapi dia ngaku sebagai Tuhan. Tapi istrinya Fir'aun, coba siapa? Siti Asyah, dia jadi penghuni surga. Kenapa? Sebab Asyah tetap taat kepada Allah, dia juga taat kepada suaminya, selagi perintah suaminya itu perintah yang baik. Maka Aisyah saja, Asyah yang punya suaminya Fir'aun sejahat begitu bisa masuk surga, apalagi ibu-ibu yang biasa. Jadi makanya cuma kalau punya suami tidak ibadah, ibu juga malu sendiri, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena istri minimal ngingetin bu, suami tidak sholat berjamaah, diingetin papa sudah azan, segeralah ke musola, ke masjid supaya barokah pak sholatnya, barokah ilmunya. Sholat sendirian belum tentu bisa, tapi kalau sholat berjamaah insya Allah jangankan khusyuknya, tidak khusyuknya pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akhlak yang harus dibangun hubungannya. Makanya sebutan itu minimal dari sebutan itu sudah harus dipraktekkan pak.
Jangan sampai kita nyebut ke istri langsung namanya langsung, atau istri nyebut ke suami namanya langsung. Suaminya namanya Agus, langsung aja dipanggil Gus. Bagus. Bagus. Kesini dulu nih, ada perlu. Tolong benerin ini nih, rusak. Iya, ibu kan punya anak masih kecil, Pak. Kalau ngedenger anaknya nanti ikut-ikutan. Ya kata anaknya, iya Gus, anak tuh dipanggil tuh. Yang ngajarin nggak sopan, yang ngajarin dusun, ya ibunya. Makanya sebutan itu penting. Meskipun Bu lagi berantem, ya nggak usah pakai sebut-sebutan nama. Tetap aja sebutnya Bang atau Pak atau Bapak. Itu sebutan yang terbaik dalam rumah tangga. Orang rata-rata ini persoalan rumah tangganya acak-acakan dari mulai amarah dari lisannya. Maka hifdzil lisan yang harus dijaga. Orang ribut Pak, miskomunikasi gara-gara lisan doang. Sekarang pun apa yang terjadi gara-gara lisan. Makanya dalam keluarga sering pecah. Itu urusannya karena lisan yang tidak bisa dijaga. Ini luar biasa Bani Ismail. Saya jarang menjumpai benar. Saya Pak asli itu sebenarnya orang daerah Keragilan, Kabupaten Serang. Saya karena memang punya istri di daerah Tak-Takan di Majalawang. Jadi makanya saya belum sama sekali. Saya pun ingin menyusun silsilah keluarga saya sebenarnya. Tapi terpakunya karena memang orang tua sudah meninggal, agak sulit mencari silsilahnya. Nah ini mumpung bapak-bapak ibu ini sudah terjalin 11 tahun lamanya. Ini Masya Allah, meskipun yang pertama mungkin sudah tidak ketahuan, minimal dari 11 tahun ini terus dicatat generasinya. Ini akan menjadi silsilah dan jadi saksi. Allah pun menyaksikan, Rasulullah senang model keluarga yang begini. Sebab orang itu yang harus lebih utama adalah hubungan keluarga Pak. Hablum minallah gampang Pak, dengan istighfar Allah Maha Ghafurur Rahim. Tapi kalau hablum minanas, kita persoalan ribut dengan orang, kalau hati orangnya tidak bisa memaafkan sampai kapanpun itu tidak akan selesai. Ini yang harus dikhawatirkan. Makanya gampang Bu, urusan tobat sama Allah mau dosanya mau segede gunung diampuni. Mau dia dosanya seluas samudra di lautan, Allah lebih besar ampunannya melebihi luasnya samudra di lautan. Seberapa tinggi dosa kita, gunung Uhud gak? Gunung Everest yang paling tinggi, justru ketinggian ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung yang paling tinggi. Tetapi kalau urusan dengan saudara, kadang-kadang urusannya urusan waris, udah ribut. Urusan waris yang sering nih. Dalam keluarga ributnya biasanya urusan pembagian waris. Makanya kalau bisa keluarga Bani Ismail ditanamkan supaya ke generasi-generasi berikutnya, nah kita jangan mengikuti seperti orang. Nanti kita ngambilin barang-barang punya orang tua, tapi kalau bisa kita bisa memberikan apa buat orang tua. Ketika orang tua meninggal dunia, apa yang mau kita kasihkan orang tua? Harta tidak cukup Pak. Yang orang tua perhatikan dan inginkan adalah anak-anaknya akur sedulur. Yang kedua, dia bisa mendoakan terus kepada orang tuanya. Makanya doa yang nyambung ini, yang begini, yang bani begini, yang keluarga besar. Kalau saya mungkin mendoakan keluarga Bani Ismail yang sudah meninggal, saya harus kirimkan lewat hadiatan ila ruhi. Tapi Bapak Ibu karena sudah tersambung silsilahnya, cukup perbuatan baik Bapak ketika baca Al-Quran, baca Yasin. Bani Ismail, orang tua yang sudah meninggal, dapat pahalanya, dapat berkahnya. Ketika Bapak Ibu bersedekah tanpa harus dihadiahkan kepada orang tua, cucu kakek buyutnya, itu nyampe pahalanya. Berbuat kebaikan semuanya nyampe. Tapi sebaliknya ketika di Bani Ismail ada yang berbuat maksiat, berbuat zalim, maka kakek nenek buyutnya mendapatkan siksanya juga. Ini bedanya. Kalau orang lain mendoakan orang harus dengan hadiah, dilimpahkan, dihadiahkan. Tapi bapak-bapak untuk keluarga Bani Ismail tidak perlu disebutkan pun sudah nyampe pahalanya. Senang hari ini saya yakin Allah mengabarkan kepada Bani Ismail, khususnya buyut Ismail, bahwa Allah menyaksikan, Ismail, lihat
anak, saudara, keturunan kamu sedang berkumpul bersilaturahim. Betapa bahagianya aku, kata Rasul, kata Allah pun demikian, malaikat pun mengkucurkan doa-doanya. Pada hari ini semuanya kumpul menyaksikan satu keluarga benar Bani Ismail. Keluarga besar ini terkumpul lewat silaturahim dengan penuh kasih dan cinta. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kesabaran, dan juga rasa syukur yang begitu amat besar, sehingga mampu menjalin terus sampai akhir hayatnya, sampai terus kiamat pun datang. Semuanya mudah-mudahan bisa tercatat. Silsilahnya kalau bisa nanti dicatat di bagan, lalu dibuat seperti sertifikat, terus berkembang. Ini tahun ini, terus pastikan bertambah. Setiap ada yang lahir langsung tulis. Jadi perkara umurnya apa, setiap yang lahir sudah diberikan nama, maka langsung disusun silsilahnya. Bisa nggak Pak Muhyiddin bikin silsilahnya? Itu nanti dari keluarganya Pak Anu, ya punya istrinya ini, anaknya ini. Nanti punya anak ini, punya cucunya ini. Dari begitu, nanti kalau disatukan baru tuh mengkerucut kepada Bani Ismail yang paling utamanya. Nah kalau ketahuan dari Bani Ismail, Abah Ismailnya itu dia putranya siapa, lalu putranya itu putranya siapa, sama itu pun dalam keturunan Rasulullah itu seperti itu. Bahkan dari Nabi pun ada silsilahnya. Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaisyah bin Salamah bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim Khalilullah alaihissalam bin Taroh bin Ajar bin Nahur bin Falih bin Abir bin Arfaksad bin Syam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Idris alaihissalam bin Ilyarib bin Mihlail bin Qinan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihissalam. Nyambung kalau dihitung. Masya Allah. Sebenarnya kita juga bisa seperti itu, cuma kan kita kemarin belum sempat mencatat. Nah kalau orang-orang alim biasanya mencatat silsilah itu karena memang penting silsilah itu. Itulah daripada kesunahan. Makanya orang dulu namanya nggak ada yang panjang Bu, Pak. Orang dulu nggak ada yang panjang. Dulu kalau sudah namanya Saiman, udah Saiman, tinggal dikasih binnya, bin Nu'man. Zaman sekarang anakku kadang-kadang ada 24 kata lebih, padahal di akte kelahiran maksimal 24 huruf. Ini kadang ada yang namanya Muhammad El Hafid Rohani Firdaus Al-Maki, namanya panjang, ditulis di akte kelahiran gak muat. Zaman dulu nggak ada yang panjang, saya aja namanya pendek, Aryani, disangkanya perempuan. Punten, saya 2012 MTQ nasional di Kalimantan, tinggal di hotel sudah dikasih nama, setiap kamar hotel itu ada 3 orang. Saya dikumpulkan bareng sama perempuan Bu. Di situ ada Hajah Sumiati, ada Hajah Maimanah, saya di situ ditulis Ustazah Aryani. Disangka saya perempuan. Saya datang duluan dari pesawat dari bandara, saya capek, langsunglah saya menuju ke tempat lokasi, ke hotel itu. Saya dikasih kuncinya sama resepsionis, saya langsung istirahat duluan, yang lain belum datang. Saya tiduran di kamar, 2 orang perempuan masuk, kaget pas ngebuka pintu, Masya Allah, hei Ustaz lagi ngapain? Ya saya lagi istirahat Bu. Kenapa? Ini kan kamar perempuan Ustaz. Ya saya namanya ada di situ loh. Oh berarti Ustaz ini bukan perempuan? Ya bukan, saya mah ganteng begini. Ya Allah, saya nggak mikir begitu. Ya orang tua saya ngasih saya nama Aryani ini pasti ada berkahnya. Mungkin ya itu, saya waktu itu masih bujangan, ya seneng aja. Ya kalau mau protes jangan sama saya Bu, tanya aja ke resepsionis yang ngaturnya. Jadi nama Aryani itu disangkanya perempuan, ternyata ya begini. Itu ya alhamdulillah, saya nggak protes sama orang tua, pengennya mas saya itu pengen namanya yang bagus, Raffi Ahmad kayak gitu tuh. Cuma ya orang tua udah ngasihnya gitu, udahlah diterima. Mungkin itu ada hikmah dan berkahnya. Iya benar, ada hikmah dan berkahnya itu pasti, karena nama dari orang tua bagaimanapun itu pasti baik. Jadi kita nggak usah pengen nama langsung, pengennya mas saya juga